Hai para koci, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih para koci, gak kerasa udah hari ke-6, tinggal beberapa hari lagi kita akan final di CSO kali ini. Gimana nih para koci, masih tetap semangat kan? Harus ya. Perkenalkan dengan saya Coach Nina, latar belakang saya adalah pegawai swasta. Karena hobi saya makan, tapi cita-cita pengen langsing, akhirnya saya membengkak prakoci di 75. Dan sekarang alhamdulillah saya di 64 kilo karena mengikuti CSO dan juga mengikuti sarapan dan juga makan malam dengan nutrisi Herbalife tentunya. Terima kasih Allah, thanks Herbalife. Nah, hari ini saya akan membawakan edukasi tentang membangun massa otot. Nah, kita harus mengetahui dulu massa otot itu apa. Nah, massa otot adalah ukuran otot yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, ukuran otot itu berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan ya, Koci. Nah, kenapa penting kita harus menjaga massa otot? Karena massa otot manusia itu menentukan metabolisme tubuh seseorang. Nah, tanda-tanda kalau otot kita turun yaitu ketika kita berolahraga badan kita merasa tegang ototnya. Terus juga yang kedua, lesu, letih sepanjang hari dan tidak ada peningkatan saat olahraga. Berikut adalah tabel untuk idealnya massa otot ya Koci. Dan ini beberapa penyebab turunnya massa otot. Nah, ada beberapa cara untuk menambah massa otot kita. Yang pertama adalah latihan olahraga dengan intensitas volume yang tinggi dan sedang. Fokus pada otot-otot kita dan jangan lupa juga minum air putih, istirahat yang cukup, penuhi asupan karbohidrat kita setiap hari, makan makanan yang bergizi dan juga konsumsi protein. Kita bahas satu-satu ya para koci. Yang pertama tadi adalah intensitas olahraga kita. Nah, intensitas olahraga kita itu perharinya minimal di 30 menit atau 150 menit per minggu. Nah, yang kedua kita fokus pada otot-otot kita. Nah, otot-otot kita itu kan ada 3 jenis ya. Ada otot-otot lunak, ada otot-otot jantung dan lurik. Nah, otot-otot yang besar itu kita harus melatihnya para koci, yaitu dengan cara olahraga squat misalnya, push up, pull up, bench press, leg press, dan banyak lagi ya para coach untuk membesarkan otot-otot kita itu jenis olahraganya. Nah, yang ketiga adalah air minum. Nah, penting banget berarti kan air minum. Nah, minimal air minum yang para coach minum itu perharinya adalah tergantung berat badan para coach, yaitu misalnya rumusnya di berat badan dibagi 20. Nah, misalkan saya di 60 kilo dibagi 20 berarti 3 liter minimal. Bisa ditambah lagi 2 liter lagi ya, koci. Jadi total maksimal di 5 liter. Nah, yang keempat, istirahatnya cukup ya para koci. Kita maksimal di 8 jam setiap harinya untuk istirahat kita. Jadi, jangan bobo malam-malam ya para koci. Nah, asupan karbohidrat juga mempengaruhi ke massa otot kita. Jadi harus benar-benar menjaga pola makan kita untuk si karbohidrat, karena kalau kelebihan juga jelek dan sedikit pun kita jelek ya para koci. Nah, yang keenam adalah makanan-makanan yang bergizi. Jadi kayak sayuran, buah-buahan, proteinnya juga kita harus lengkapi ya para koci. Selain dari protein nabati, hewani, jadi kita harus seimbang para koci untuk makanan yang kita konsumsi. Nah, yang terakhir tadi kan protein. Nah, protein itu bagus banget untuk membangun massa otot kita para koci, terutama untuk para koci yang memang sudah turun berat badan tetapi si massa otot tubuhnya masih kurang ya koci. Nah, berarti kita harus menambah protein kita para koci. Nah, protein yang setiap harinya kita konsumsi itu biasanya harus lebih besar dari karbohidrat yang kita konsumsi setiap hari. Nah, sebagai contoh misalnya berat badan saya di 60 kilo. Nah, jadi kebutuhan protein saya setiap harinya di 60 gram. Jadi, para koci dapat menambahkan makanan-makanan yang mengandung protein seperti kacang-kacangan,
dari tempe, tahu, atau juga dari daging ayam. Nah, kita harus mengkonsumsi protein yang besar setiap harinya, karena kebutuhan protein kita itu tergantung kepada berat badan kita. Nah, berarti kita harus mengkonsumsi protein yang kita makan setiap harinya sesuai dengan kebutuhan kita setiap hari ya para koci. Nah, tapi kan belum tentu kita makan makanan yang banyak proteinnya, tetapi takarannya kita nggak tahu tuh berapa. Nah, alhamdulillahnya semuanya itu kita nggak usah khawatir lagi para koci, karena di Shake Herbalife ini sudah mengandung protein, karbohidrat, dan juga vitamin. Nah, dibantu juga sama PPP, yaitu Personalized Protein Powder. Nah, di shake ini proteinnya itu untuk sekali takaran, dan proteinnya 10 gram para koci. Wow, gede ya. Selain protein, di shake ini juga kita untuk lemaknya kita rendah banget. Vitamin A-nya kita dapat, vitamin C-nya, vitamin D-nya, vitamin E-nya, B1, B2, B3, B5, B6, B12, asam folatnya juga ada, biotin, kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, zinc, dan kromonium juga tembaga. Wow banget ya, ini di shake loh. Jadi kita konsumsi shake itu sekali aja proteinnya udah masuk 10 gram ya para koci. Nah, kita minum 2 kali misalnya. Nah, buat nanti malam ya, makan malam. Berarti kita udah konsumsi 20 gram untuk protein yang kita konsumsi di shake aja nih. Sedangkan di PPP kita dapat proteinnya itu 5 gram di 1 sendoknya. Nah, kita konsumsi di pagi hari 5 gram, di malam hari pas makan malam 5 gram, jadi 10 gram, ditambah dari shake-nya tadi di 20 gram, berarti totalnya kita di 30 gram. Nah, sisanya kita dari makan siang kita yang proteinnya juga harus dibesarkan, seperti dada ayam, atau tahu, tempe, bisa juga telur dari yang putihnya aja, dan juga masih bisa di kacang merah rebus atau di kacang tanah rebus. Nah, jadi setiap harinya kebutuhan protein kita sudah terpenuhi oleh produk-produk Herbalife, yaitu shake dan PPP. Wah. Nah, protein juga berguna untuk membuat kita kenyang lebih lama, sehingga kita nggak ngemil-ngemil lagi. Selain menambah massa otot, nah kita juga bisa langsing. Nah, para koci, cukup sekian edukasi kali ini. Semoga membantu. Semoga kita sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya para koci. Sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.